Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, pada video kali ini kita akan membahas kisah Qarun, seorang tokoh dalam sejarah Islam yang kisahnya mengandung banyak pelajaran berharga. Simak sampai akhir untuk memahami bagaimana kisah Qarun bisa menjadi cermin bagi kehidupan kita saat ini. Qarun adalah salah seorang sepupu Nabi Musa yang sebelum menjadi hartawan yang bergelimang kekayaan, Qarun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak. Ia bahkan sempat meminta kepada Nabi Musa untuk mendoakannya agar diberikan harta benda, dan permintaan tersebut pun dikabulkan oleh Allah. Baik Nabi Musa dan Qarun masih termasuk keturunan Nabi Yakub, karena keduanya merupakan cucu dari Quhas bin Lewi. Adapun Lewi bersaudara dengan anak Nabi Yakub, yaitu Nabi Yusuf. Oleh karena itu, apabila diurutkan nasabnya, maka nama lengkapnya adalah Qarun bin Yashar bin Qahit, Quhas bin Lewi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Qarun dikenal sebagai orang yang sangat kaya raya, yang kekayaannya begitu melimpah ruah hingga kunci-kunci gudang hartanya pun sangat berat untuk dibawa oleh sekelompok orang yang kuat. Kekayaan Qarun ini bukan didapat dari warisan atau pemberian, melainkan hasil dari usaha dan kerja kerasnya dalam perdagangan dan bisnis. Dalam tafsir para ulama, jika Qarun keluar dari rumahnya, Qarun mengenakan baju yang sangat mewah. Meskipun berkerabat dengan Nabi Musa, pada masa itu Qarun yang pandai berbisnis memihak pada Raja Fir'aun dengan mendukung dan menyokong pemerintahannya. Maka tak heran apabila hartanya melimpah ruah. Namun, kekayaan yang melimpah tersebut tidak membuat Qarun menjadi rendah hati. Sebaliknya, ia menjadi sangat sombong dan angkuh. Penyebab kesombongan Qarun yaitu ia merasa bahwa semua kekayaan yang ia miliki adalah hasil jeripayahnya sendiri, tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qarun sering berkata bahwa hartanya adalah hasil dari ilmu dan usahanya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perkataan Qarun dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 78 yang artinya berbunyi, Qarun berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku." Quran surah Al-Qasas ayat 78. Nama Qarun sangat terkenal di kalangan Bani Israel. Sayangnya, ketenaran namanya ini bukanlah karena kebaikannya, melainkan karena kesombongan dan sifat kikirnya. Alih-alih membelanjakan hartanya di jalan Allah, ia justru lupa terhadap Zat pemberi rezeki dan Maha Kaya. Hal ini tertuang dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, yang artinya, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang
yang kuat-kuat. Quran Surah Al-Qasas ayat 76. Ketika datang perintah zakat, Nabi Musa alaihi salam pergi menemui Qarun dan memintanya mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar dari setiap 1000 dinar hartanya. Qarun juga diperintahkan berzakat 1 dirham dari setiap 1000 dirham, 1 kambing dari setiap 1000 kambing, dan seterusnya. Qarun pun menghitung seluruh hartanya dan menyadari bahwa jumlah zakatnya ternyata sangat besar. Alih-alih mengeluarkan zakat, sifat kikir yang dimiliki dirinya justru mencuat. Ia mengatakan bahwa amalan tersebut hanya akan mengurangi kekayaannya saja. Qarun pun mengumpulkan sekelompok Bani Israel dan mencoreng nama baik Nabi Musa. Qarun berkata, "Selama ini kalian taat terhadap apa yang diperintahkan Musa. Tahukah kalian jika sekarang Musa ingin mengambil harta kalian?" Demikian fitnah Qarun kepada Nabi Musa. Ia seakan lupa bahwa semua harta benda yang dimilikinya merupakan titipan Allah. Allah lah yang maha memberi dan Allah pula yang dapat mengambil kembali kemewahan itu kapanpun Dia mau. Kaum Bani Israel, khususnya orang-orang saleh pada zaman itu, sering memberikan nasihat kepada Qarun agar ia tidak terlalu sombong dan angkuh dengan kekayaannya. Mereka mengingatkan Qarun bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus digunakan untuk kebaikan serta berbagi dengan yang membutuhkan. Namun, Qarun menolak nasihat-nasihat tersebut. Ia semakin sombong dan bahkan merendahkan orang-orang yang memberinya nasihat. Qarun tetap enggan mengeluarkan zakat. Kesombongan dan keangkuhan Qarun akhirnya mencapai puncaknya ketika ia mengadakan sebuah pesta besar untuk memamerkan kekayaannya. Pada saat itu, ia berpakaian dengan pakaian terbaik dan berhiaskan perhiasan yang sangat mahal. Qarun ingin menunjukkan kepada semua orang betapa hebatnya dia dengan harta yang dimilikinya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kesombongan Qarun berlalu begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukuman yang sangat berat kepada Qarun. Anak dari paman Nabi Musa ini ditenggelamkan ke dalam bumi, seperti yang tercatat dalam Al-Quran, yang artinya berbunyi, "Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri." Quran Surah Al-Qasas ayat 81. Tanah tempat Qarun berdiri tiba-tiba terbelah dan menelan Qarun beserta seluruh harta kekayaannya. Tidak ada satupun yang tersisa. Qarun dan semua kekayaannya lenyap ditelan bumi. Tak hanya dirinya, rumah hingga kaum pengikutnya pun ikut mengalami tragedi yang sama. Menurut riwayat Ibu Abbas, Qarun akan ditenggelamkan di bumi hingga lapisan ketujuh sampai hari kiamat. Kisah Qarun mengandung banyak pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Pertama, kita harus selalu ingat
bahwa segala harta dan kekayaan yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus digunakan dengan cara yang benar. Kedua, kita harus selalu rendah hati dan tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Ketiga, pentingnya berbagi dan membantu sesama karena dalam harta kita terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Demikianlah kisah Qarun yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran hidup. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan rendah hati. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika Anda menyukai video ini, pastikan untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.